Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Babas Hanum. Ini udah lama lah saya nggak buat video ya. Apalagi video-video yang di dalam kapal nih ya. Udah nggak pernah lagi karena sibuk kerja dan juga sibuk balesin WhatsApp yang nanya ataupun yang mau dibookingkan tiket ya, tiket pesawat ataupun tiket tiket ferinya itu sendiri ya. Nah, hari ini saya mau bahas tentang My Travel Pass. Karena apa? Karena banyak sekali yang tanya, "Bang, buatkan gimana caranya My Travel Pass itu sendiri." Ya, jadi hari ini saya mau buat konten My Travel Pass ya. Jadi My Travel Pass itu untuk memohon masuk ke Malaysia itu, untuk mendapatkan kelulusan My Travel Pass itu ada dua cara, yaitu satu cara online, yang kedua cara pos ya. Jadi diposkan aja gitu. Nah, jadi kalau untuk pekerja asing yang untuk masuk Malaysia memohon kelulusan itu harus bosnya sendiri. Tapi ini saya kasih caranya ya. Dokumen yang harus dilampirkan di My Travel Pass. Nanti lihat aja di sini di samping kanan saya akan kasih ini ya. Saya akan kasih gambarnya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai nanti submitnya. Oke. Nah, yang pertama itu surat permohonan resmi dari majikan itu harus ada. Nah, yang kedua halaman depan paspor pekerja asing pas lawatan. Nah, yang ketiga job keluarnya yang kemarin keluar Malaysia tentunya ya. Nah, yang keempat maklumat SSM itu apa? Itu perusahaannya dia sendiri. Itu nanti majikannya itu sendiri yang tahu ya. Yang kelima itu kad pengenal majikan. Jadi nomor IC-nya nanti diisi juga ya, ada nomor nomor IC-nya nanti diisi. Nanti perusahaannya apa diisi di situ ya. Nah, terus kontrak surat penghargaan untuk sektor pembinaan. Yang keenam tuh, yang ketujuhnya kontrak semasa untuk sektor perkhidmatan pembersihan. Nah, ketujuh dokumen itu, semua dokumen mesti dimuat naik dalam bentuk PDF, masing-masing tidak melebihi 250 kilobyte ya gitu ya. Jadi ketujuh dokumen itu nanti dimasukkan di My Travel Pass di aplikasinya. Nah, nanti di sini nanti ada kolom untuk diisi support dokumen. Nanti diisi aja di situ satu-satu ya, sampai 7 tuh ya. Nah, nanti kalau untuk PR di situ ada PR. Kalau untuk permit di situ ada permit ya, diklik aja permit. Kalau untuk social visit, social visit itu misalnya untuk yang bisnis, untuk yang misalnya udah nikah sama orang Malaysia tapi belum dapat bisa ikut istri atau suami. Di situ aja dikliknya ya. Nanti kalau udah di situ masuk lagi ke mandatory file. Nah, kalau untuk pekerja berarti harus klik company ya. Nah, kalau untuk bisnis ataupun untuk bisa ikut istri atau suami pas pelajar gitu kan, mau nikah pun ya, di situ diklik aja individual. Nah, nanti di sini dimasukkanlah nomor IC nomor IC yang mengajukan. Nah, gitu ya. Nomor IC yang mengajukan. Nah, di sini ada sponsor application name. Nah, di sini bisa ditulis nanti misalnya mengajukannya kan untuk pekerja. Nah, di situ berarti harus isi company. Nah, gitu. Ya, kalau untuk suami yang akan masuk berarti ditulis di situ istri. Sebaliknya juga seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, kontak person. Kalau kontak person itu nomor telepon ya, nomor telepon si yang mengajukan, yang memohon ya, yang memohon. Nah, terus alamat yang di Malaysia. Di sini pun ada alamat di Malaysia, pos kodenya
terus alamatnya, teleponnya, kotanya, terus emailnya. Nah, terus berlanjut lagi kita ke aplikasi 1 ya. Di sini dimasukkan apa namanya? Di sini untuk yang mau masuk ya, untuk mau masuk ini ini yang tadi dokumennya itu. Nah, nanti ditulis nama, paspor number, lahirnya, warga negara apa di sini ya. Pokoknya ada di semua di sini ya. Nanti saya ini kan tampilkan. Terus jenis kelaminnya. Terus di sini ada file-file yang saya sebutkan tadi, file-filenya yang 7 itu ya, dimasukkan formatnya format PDF ya, format PDF dimasukkan itu semua, terus di submit ya. Dah gitu kalau untuk online-nya ya. Jadi yang pertama tuh kalau untuk kita memohon kelulusan di My Travel Pass, kita harus ya dipilih. Situ ada pilihannya spouse, ada pilihannya untuk pekerja, ada pilihannya untuk PR, ada pilihannya untuk social visitnya itu sendiri ya, untuk bisnis ya. Tinggal dipilih aja, tadi kan udah tahu, udah saya jelasin ya. Nah, ini udah jelas kan yang tadi, yang online-nya seperti apa gitu ya, online-nya seperti apa. Nah, ini untuk yang kalau memang online di reject ataupun tidak ada balasan, kita langsung ke pos aja ya, melalui pos itu bisa untuk mendapatkan kelulusan dari My Travel Pass ya. Jadi kita cari tahu. Kebetulan ini yang pos ini kebetulan Mas Muhammad Hairi ya, Mas Muhammad Hairi berbagi informasi sama saya, sharing-sharing. Kebetulan semalam baru habis masa karantinanya. Selamatlah buat Mas Hairi, dan terima kasih juga kasih informasinya itu sendiri, bahwa dia nih masuk ke Malaysia melalui dari Jakarta ya, dari Jakarta melalui udara ya, melalui udara. Dia mendapatkan My Travel Pass, surat masuk kelulusannya itu dengan cara pos ya, lewat pos. Nah, jadi Mas Hairi itu istrinya orang Malaysia, kebetulan orang Malaysia. Terus dia tidak memakai visa ikut istri. Karena apa? Karena sewaktu mau membuat di situ dia terkena ini ya, lockdown ya. Pas dia pulang kampung, masuk lagi tidak bisa gitu. Jadi dia belum mendapatkan surat belum mendapat visa ikut istri ya. Jadi istrinya itu sendiri memohon di Putrajaya melalui pos. Nah, nanti saya kasih tahu alamat ininya, alamat untuk posnya kemana ya. Tentunya ya ke Putrajaya gitu ya. Jadi saya kasih tahu aja suratnya seperti apa. Saya kasih tahu aja suratnya seperti apa, terus apa-apa aja yang dimasukkan ke pos itu, dan caranya gimana gitu ya. Jadi Mas Hairi ini membuat rayuan ke Putrajaya melalui pos ya, dari istrinya sendiri yang memohon ya. Jadi nanti saya kasih juga gambarnya ya, rayuannya seperti apa. Jadi saya bacakan aja. Tuan, rayuan permohonan untuk membenarkan suami untuk merentas negara. Dengan hormat, saya diarah merujuk kepada perkara di atas adalah berkaitan, katanya gitu. Nah, adalah dimaklumkan saya istrinya ini ya, istrinya Muhammad Hairi itu, dengan nomor IC pengenalan. Nah, itu nomornya dia ya. Istri kepada Muhammad Hairi, nomor paspor sekian sekian sekian, yang merupakan warga Indonesia Batam, dengan rendah
diri, merayu kepada pihak imigresen membenarkan suami saya membuat perjalanan balik dari Batam, Indonesia ke Malaysia karena suami saya telah pulang ke Batam pada 29 Juni 2020 setelah visanya mati, ya gitu. Jadi kemarin itu dia pakai visa bulan-bulan, waktu itu kan lockdown, mati, takutnya di blacklist, dia pulang gitu kan. Jadi belum sempat bikin visa ikut istri. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, saya memohon kebenaran suami saya masuk Malaysia untuk mengurus kehidupan saya, dan memperbolehkan suami saya memohon kebenaran untuk membuat memegang pas jangka panjang yang sah karena mengikut istri memandangkan perkawinan kami telah melebihi 6 bulan. Ya, jadi memang kalau mau membuat visa, umur pernikahannya itu harus 6 bulan ya. Bersama-sama dengan surat ini saya sertakan salinan visa suami saya, kad perkawinan kami, borang permohonan pengesahan pas bagi tujuan perkawinan warga negara asing. Nah, jadi di situ juga nanti dokumen-dokumennya dimasukin juga di surat itu ya. Sehubungan itu saya amat berharap pihak tuan dapat mempertimbangkan permohonan saya. Saya akan menerima segala syarat dan peraturan yang perlu saya patuhi untuk bersama-sama mengelakkan penularan virus COVID-19 daripada pihak luar. Segala perhatian dan kerjasama yang tuan berikan sangat saya hargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih gitu ya. Nah, jadi kalau untuk yang pos ini, dokumen-dokumen pernikahan apa semua segala macamnya, pokoknya paspor tentunya paspor yang mau masuk, foto depannya, fotokopiannya, surat fotokopiannya semua nih, surat nikah, surat surat nikah, IC dia gitu kan, semua harus dilampirkan di situ, dimasukkan ke suratnya itu sendiri, dikirim ke Putrajaya. Nanti alamatnya ada di sini ya, nanti ada di sini, di sebelah sini. Nah, kalau sudah mendapatkan surat kelulusan ya, kalau udah mendapat surat kelulusan dari My Travel Pass Putrajaya ya, di sini ada 2 opsi untuk ke Malaysia. Nah, yang pertama opsinya pilihannya ke naik pesawat ya, yang mau naik pesawat ya naik pesawat. Yang kedua ya naik ferry ya, naik jalur laut. Jadi gini, jadi kalau udah mendapatkan surat kelulusan itu tentunya harus lapor ke kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia. Kalau nggak di Pekanbaru ya di Jakarta gitu ya. Nanti di sana mengisi LOU gitu ya. Kalau udah lulus, udah mendapatkan surat, udah oke ya, bisa terbang. Kalau melalui kalau melalui udara ya, sebelumnya harus rapid test dulu. Nggak apa-apa rapid test ya, kalau swab test jangan, mahal. Jadi rapid test itu nggak apa-apa. Jadi rapid test nanti kalau sudah dapat rapid test harus membayar karantina dulu di awal ke Kementerian Kesehatan Malaysia. Nanti kalau sudah bayar 5.010 ringgit ya, 5.010 ringgit untuk karantinanya. Untuk karantinanya itu sendiri, nah nanti resinya itu dikirim ke si yang mau masuk itu. Dilampirkan aja semua, nanti dikasih tunjuk semua ke imigrasinya ya, ataupun nanti di Kementerian Kesehatannya gitu. Kalau untuk ini ya, kalau untuk lewat udara, jadi harus membayar awal ya, biaya karantina itu 5.010 ringgit totalnya ya. Nah, kalau untuk ke jalur laut juga sama, harus lapor juga ke kedutaan Malaysia yang ada di Indonesia, yaitu di Pekanbaru ataupun di Jakarta. Terus kalau sudah mendapatkan surat itu, surat lulus untuk diperbolehkan untuk masuk Malaysianya lagi, harus satu membeli tiket tentunya, yang kedua
tidak membayar biaya karantina di ini ya, di mana namanya, di Batamnya ya. Jadi biaya karantinanya itu dibayarnya pas di pintu masuk itu sendiri. Misalnya saya di Pasir Gudang gitu ya, itu biayanya nanti ya di Pasir Gudang itu sendiri nanti membayarnya gitu. Kalau lewat udara kan harus ada resitnya itu sendiri baru boleh terbang gitu kan. Nah kalau di jalur laut itu bisa dibayar di Pasir Gudangnya, jadi tidak memerlukan resinya, nanti dibayarnya langsung di Pasir Gudang ya. Terus kalau mau tahu contohnya My Travel Pass yang untuk pekerja, yang untuk bisnis, yang untuk bisa ikut istri tentunya nanti saya lampirkan di sini ya. Ada semua 3 itu ya. Untuk pekerja pun ada, yang sudah boleh masuk ada, terus yang untuk bisnis pun ada ya, yang untuk apa bisa ikut istri atau suami pun ada. Jadi memang susah ya